Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Setiap tahun umat Kristiani merayakan peristiwa Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa iman Kristen, di mana peristiwa ini terjadi setelah 40 hari Yesus wafat, yang kita sebut dengan peristiwa Paskah. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu disaksikan oleh para muridnya. Dan di tahun ini, di tahun 2026, pada tanggal 14 Mei 2026, umat Kristiani akan merayakan sekaligus memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kisah tentang kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebuah kisah fiksi ataupun kisah mitos, melainkan peristiwa ini tercatat di dalam kitab suci. Seperti halnya di dalam Injil Lukas bab 24 ayat 50 sampai dengan 53, di sana dikatakan bahwa Yesus membawa para muridnya ke Betania, lalu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saat memberkati itu, ia terangkat ke surga. Para murid kemudian kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar dan dengan memuliakan Allah. Hal ini mau menunjukkan bahwa kenaikan Yesus adalah peristiwa yang penuh berkat dan penuh sukacita, bukan sekedar peristiwa perpisahan yang sangat menyedihkan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 sampai dengan 11 itu dinyatakan di hadapan para murid Yesus terangkat ke surga dan tertutup oleh awan. Dua malaikat berkata bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Hal ini mau menjelaskan bahwa Yesus akan datang kembali. Dan dalam Kisah Para Rasul merupakan kisah di mana peristiwa ini dijelaskan secara paling jelas dan secara eksplisit. Di dalam Injil Markus bab 16 ayat 19, di sana dikatakan bahwa setelah berbicara kepada para murid, Tuhan Yesus terangkat ke surga dan ia duduk di sebelah kanan Allah. Hal ini mau menegaskan bahwa kemuliaan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa bersama Allah Bapa di surga. Dan di dalam doa aku percaya juga dinyatakan bahwa ia naik ke surga, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jadi peristiwa kenaikan Yesus bukan hanya peristiwa sekedar yang ia pergi ke surga. Kenaikan Yesus mau menegaskan bahwa karya keselamatannya telah selesai dan ia dimuliakan bersama Bapa. Ia tidak meninggalkan manusia, tetapi ia tetap hadir melalui Roh Kudus. Peristiwa ini menjadi harapan bagi umat beriman Kristiani bahwa kita dipanggil untuk bersatu dengan Allah dan mengambil bagian di dalam karya kemuliaannya. Terima kasih, salam sejahtera dan Tuhan memberkati.